Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwasi Hasan, saya dari kelas 12 Nitidan. Saya akan mempresentasikan materi akidah akhlak yang berjudul 4 Imam Mazhab. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah pendiri dari mazhab Hanafi. Nama asli beliau yaitu An-Nu'man bin Thabit bin Suwatah. Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Irak, pada tahun 80 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang, namun ketekunannya yang tinggi mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan ulama. Lahir pada saat masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, khalifah keempat dari Bani Umayyah. Beliau digelari Abu Hanifah karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Ia merupakan seorang mujtahid mutlak. Keteladanan Imam Hanafi. Abu Hanifah berperawakan sedang dan masuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal. Paling bagus logat bicaranya. Ia bersedia kepada orang-orang yang diinginkannya, memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya. Dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya. Suka berpakaian yang baik-baik serta bersih. Senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarang orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga. Tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya. Guru dan murid Imam Hanafi. Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit mempunyai 4.000 syekh. Dari sekian banyak gurunya, ada satu guru yang ia anggap gurunya yang paling agung, yaitu yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Selain itu, yang pernah menjadi guru dari Abu Hanifah yaitu antara lain Atta ibnu Abi Rabah, Ikrimah, kemudian Abdullah ibnu Umar, dan lain-lain. Beliau juga pernah belajar kepada ulama Ahlul Bait seperti Zaid ibnu al-Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, dan Ja'far ibnu Muhammad. Tidak ketinggalan beberapa sahabat Nabi seperti Anas ibnu Malik. Mazhab Hanafi ini didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan ihtisan. Ibnu Hanafi mempunyai murid-murid yang sangat banyak. Di antaranya ada yang menjadi ulama besar. Di antara murid yang paling terkenal yaitu Imam Abu Yusuf, Yakub ibnu Ibrahim al-Ansawi, Imam Muhammad ibnu Hasan ibnu Farqad as-Saibani. Kemudian karya-karya dari Imam Hanafi. Yang pertama adalah Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Ibnu Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Kemudian yang kedua, kitab Al-Wasiyah, yang merupakan warisan teologis akademi Imam Abu Hanifah kepada umat Islam pada umumnya, sebagaimana yang diperintahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu Al-Awsat. Kemudian imam yang selanjutnya adalah Imam Malik. Biografi dari Imam Malik. Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amir bin Haris al-Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Imam Malik mewariskan mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Quran,
sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, kias, dan al-masalah ar-mursal. Kemudian keteladanan dari Imam Malik. Imam Malik memiliki keutamaan sebagai seorang yang sangat perhatian terhadap penampilan, namun tetap rendah hati dan tidak menyombongkan ilmunya. Ia sangat senang mengenakan pakaian yang rapi dan berkualitas tinggi. Ia berucap, "Aku tidak suka kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, kecuali orang itu menampakkan bekas nikmat tersebut." Khususnya para ulama, mereka harus menampakkan muru'ah dan kehormatannya melalui pakaiannya. Hal itu untuk menghormati ilmu. Kemudian guru dan murid dari Imam Malik. Diriwayatkan bahwa ia pernah berguru kepada 900 orang syekh. Beliau belajar ilmu fikih kepada Robi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di Halaqah Abdurrahman bin Humus selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya, juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab al-Zuhri, Abu Zinad, Hashim bin Urwa, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan lain-lain. Kemudian murid-murid Imam Maliki yang terkenal yaitu Imam Syafi'i, Yahya bin Yahya al-Laisi, dan yang terakhir Abdurrahman ibnu Qasim. Kemudian karya Imam Malik. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya yang berjudul Al-Muwatta. Ia ini kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Semula kitab ini memiliki 10.000 hadis. Namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga pernah mengarang buku Al-Muwaddah Al-Kubra. Kemudian imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i sendiri tutup usia di Kairo, Mesir pada hari Kamis akhir bulan Rajab 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Keteladanan dari Imam Syafi'i. Pada usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, ia sudah mampu berfatwa memenuhi permintaan para ulama lain dan siapa saja yang membutuhkan. Namun tidaklah ia berfatwa kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Dalam hal ini, Imam Syafi'i memiliki beberapa sifat terpuji yang dapat diteladani oleh umat Islam di era saat ini. Yang pertama yaitu salah satu sifat terpuji yang patut kita teladani, yaitu adalah ketekunan dalam mencari ilmu. Beliau belajar dari berbagai ulama terkemuka pada masanya, baik di Baghdad maupun di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat menekankan pada prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i merupakan sosok yang rendah hati dan sederhana, meskipun beliau adalah seorang ulama yang besar. Kemudian guru dan murid dari Imam Syafi'i. Perjalanan pendidikan di Mekah, beliau pernah berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zaizi, Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin al-Ayad, dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Selain kepada Imam Malik, beliau juga pernah belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad. Setelah itu, beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah pada tahun 187 Hijriah di Baghdad dan tahun 195 Hijriah. Darinya beliau menimba ilmu fikihnya. Murid terkenal dari Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani, dan kemudian Robi'i bin Sulaiman dan Al-Buati. Karya-karya dari Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu Arisalah, kemudian yang kedua Al-Um, kemudian yang ketiga Ikhtilaful Hadis.
Kemudian yang keempat, imamnya adalah Imam Hambali. Imam Hambali atau Ahmad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Ma'mar yang saat ini bernama Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah, lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwan al-Baghdad. Ia merupakan Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasainya adalah Al-Quran, hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Ia meninggal di Baghdad tahun 241 Hijriah. Keteladanan dari Imam Hambali. Diriwayatkan bahwa Imam Hambali mendapatkan gelar Al-Hafidh, yaitu gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 100.000 hadis. Pasalnya selama hidupnya, Imam Hambali diperkirakan telah menguasai setidaknya 750.000 hadis. Pencapaiannya itu melebihi Muhammad Al-Bukhari, Muslim Al-Hallaj, dan Abu Daud Al-Sijistani. Selain itu, Imam Hambali disebut sebagai ahli fikih yang sederajat dengan gurunya, Imam Syafi'i. Hal ini sangat mungkin karena sepanjang hidupnya Imam Hambali belajar kepada ratusan ulama dari berbagai negeri, mulai dari Mekah, Kufah, Baghdad, Yaman, dan masih banyak lainnya. Karakter Imam Hambali yang tekun menimba ilmu, rajin beribadah, dan berpendirian teguh memang layak dijadikan sebagai panutan generasi muda masa kini. Maka tidak heran bila hingga saat ini Imam Hambali menjadi panutan yang menginspirasi para kaum muslimin dan ajarannya tetap digunakan, bahkan hingga saat ini. Guru dan murid Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada banyak ulama yang jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Mekah, Kufah, Baghdad, Basrah, Yaman, dan negeri lainnya. Di antaranya mereka adalah 1. Ismail bin Ja'far, 2. Abbad bin Abad al-Ataki, kemudian yang ketiga Umari bin Abdillah bin Khalid, 4. Husain bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, yang kelima Imam Syafi'i. Kemudian karya-karya dari Imam Hambali. Yang pertama adalah kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Kemudian yang kedua kitab An-Nasikh wal An-Mansukh. Kemudian yang ketiga adalah kitab At-Tarikh. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.